Ketika Grand Immortal Su mendengar pembicaraan mereka, dia tanpa perasaan memandang keduanya melalui penghalang cahaya dan dengan marah berkata, "Bagaimana kalau kamu berurusan dengan monster tepat di depan kita terlebih dahulu? Harta karun akan menjadi mimpi sebaliknya." Iblis Duakian dengan dingin terkekeh. "Jadi Anda pasti saudara Su. Saya tidak tertarik mempertaruhkan kehancuran timbal balik. Bahkan sebelum saya menatap harta itu. Saya rasa bahkan jika kita bergabung bersama, kita akan kesulitan menghadapi ketiga iblis itu." "Apa maksud saudara Kian? Meskipun faksi mereka selalu memiliki hubungan yang baik." Ekspresi Grand Immortal Su tenggelam. Siluet putih dengan acuh tak acuh melanjutkan, "Karena mereka tetap tersembunyi sementara rekan Daoisye dan aku dalam pertempuran sengit, mereka pasti memiliki tujuan dalam pikiran." Mata iblis malam bersinar hijau dan dia dengan tenang berkata, "Bagus kau mengerti. Karena kami tidak lagi disembunyikan, kami mungkin juga mengatakan bahwa kami mencari beberapa barang di Balai Kunwu. Kami tidak punya niat untuk mengambil tindakan sampai kami mengumpulkan mereka." Wanita bertanduk dan singa elang diam-diam berdiri di sisinya. Seperti iblis Duakian, Grand Immortal Su juga tidak memiliki keinginan untuk mempertaruhkan hidupnya sia-sia. Dengan beberapa pemikiran, dia menjadi santai dan dia berkata, "Orang suci dan aku tidak tertarik pada harta di depan. Kami hanya peduli dengan beberapa barang yang dimiliki anak mudahan, dan kami sepenuhnya terdorong untuk mendapatkannya. Tentu saja jika kami menemukan spanduk pengayakan hantu, kami akan mengembalikannya ke sekte Anda." Ge Tianhao dengan santai berkata, "Kalau begitu, kita tidak perlu bertarung di sini. Mari kita bergabung dan menghancurkan batasannya. Atau akan ada lebih banyak lagi orang yang datang. Jika kita membiarkan orang luar memperoleh harta itu akan membuat kita menjadi bahan tertawaan. Semua yang hadir sangat berpengalaman dan telah hidup selama bertahun-tahun. Tak satu pun dari mereka memiliki niat membiarkan seseorang mempermainkan mereka seperti orang bodoh. Karena itu, mereka dengan cepat mencapai kesepakatan sementara. Meskipun gencatan senjata itu kemungkinan besar akan runtuh ketika mereka tiba di Balai Kunwu, itu lebih baik daripada saling membantai satu sama lain sebelum harta itu bahkan terlihat. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita mulai." Iblis Duakian mengeluarkan tawa aneh dan siluet putihnya melambaikan lengan bajunya, mengubahnya menjadi dua ular sanca besar yang langsung menuju ke penghalang. Kultivator berwajah persegi juga menunjuk kedua pedang terbang yang berputar di sekelilingnya dan membuat mereka mengiris di udara. Adapun tiga binatang buas dan kelompok kultivator di luar penghalang, mereka bertukar pandangan waspada sebelum berangkat menyerang penghalang. Dengan kilatan terang dan gelombang ki iblis, suara ledakan memenuhi udara di sekitar mereka. Sosok hijau zamrud yang menyamar sebagai pilar di hutan batu bergumam, "Cih, aku tidak menyangka iblis tua yang berapi-api akan bergandengan tangan dengan iblis malam bersayap perak dan binatang buas lainnya. Ketika aku bertemu iblis tua itu di masa depan, aku harus berhati-hati agar dia tidak berencana melawanku." Siluet hijau di samping mendengus dan dengan belak-belakan berkata, "Dengan kultivasi Anda saat ini, dia tidak perlu skema melawan Anda. Jika iblis Cinkue miliknya diarahkan pada Anda tidak akan memiliki cara untuk menghindarinya. Keduanya adalah para tetua dari sekte bentuk abadi. Senior, bukan berarti aku tidak punya metode untuk menghadapinya." Wanita muda itu berbicara dengan cemberut. Nyonyamu dengan dingin tertawa. "Seorang kultivator jiwa baru lahir awal seperti Anda benar-benar berpikir dapat berurusan dengan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Jangankan kamu, bahkan aku tidak akan bisa membela diri melawannya. Kemampuan sekte kita tidak baik untuk konfrontasi langsung. Tetapi jika saya memiliki setetes darahnya, saya rasa saya dapat dengan serius melukainya dengan kutukan." Wanita muda itu dengan marah berkata, "Teknik rahasia sekte kita tidak kalah dengan 10 sekte besar. Jika bukan karena aturan yang ditetapkan oleh generasi kita sebelumnya, kita bisa sangat berkembang dan mungkin mengembangkan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Kemudian kita tidak perlu takut pada orang-orang seperti iblis Duakian." Nyonyamu menghela nafas dan berkata, "Pendiri sekte kita adalah keturunan dari 3 penguasa Kunwu. Awalnya, sekte didirikan di dekat segel untuk menjaganya. Tetapi setelah 10.000 tahun, masalah ini menjadi terlupakan. Jika bukan karena pesan yang kita peroleh dari Penatua Siang, kita tidak akan menyelidiki catatan pendirian sekte kita.
dan akan tetap tidak tahu tentang masalah segel. Kita juga tidak punya alasan untuk memasuki tempat berbahaya seperti ini. Wanita muda itu kemudian berkata, berbicara tentang iblis tua Qian, saya kira kita harus lebih memperhatikan anak muda yang menggunakan petir penakluk iblis. Dia memiliki kipas dengan kekuatan besar, dan bahkan memaksa seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir untuk mundur. Jika digunakan di dalam segel, mungkin seharusnya lebih besar. Itu tanpa diragukan lagi adalah replika dari kipas Seven Flame yang termasuk. Itu benar-benar replika. Tapi aku tidak bisa mengatakan apakah itu replika dari kipas Seven Flame. Penampilannya tidak dikenal, tetapi dia memiliki kekuatan besar dan kemampuan untuk menggunakan gerakan kilat. Dia tentu tidak biasa. Namun dia tampaknya tidak berasal dari Jin Agung. Juga tidak berafiliasi dengan klan Ye. Tidak masalah, kita tidak perlu membayar banyak perhatian padanya. Lebih penting lagi, Penatua Siang seharusnya sudah lama memasuki gunung. Nyonya Mu dengan bingung berkata, mengapa dia belum muncul untuk memblokir mereka? Seseorang dari kemampuannya seharusnya dapat dengan mudah menahannya. Wanita muda itu dengan ragu berkata, mungkin senior memiliki area penting lain untuk ditangani. Seperti pagoda penekan iblis, tempat itu sangat penting. Nyonya Mu dengan murah menggelengkan kepalanya. Mustahil, pagoda penekan iblis mungkin menjadi inti formasi segel gunung. Tetapi untuk memperkuatnya, dia pertama-tama harus mendapatkan lambang panggilan naga dari Balai Kunwu. Mengingat betapa kuatnya senior Siang, mengapa dia tidak pergi ke sini dulu? Apakah senior bermaksud mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada senior Siang? Dengan kultivasinya, tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa melukainya. Bisakah seseorang menjebaknya? Wajah wanita muda itu memucat ketika dia selesai berbicara. Ekspresi Nyonya Mu berubah, tetapi dia memaksakan sebuah senyuman. Itu sangat tidak mungkin. Beberapa pembatasan pertama sudah dihancurkan. Jika dia terjebak, dia seharusnya sudah dibebaskan. Pasti ada sesuatu yang menunda dia memasuki gunung. Aku harap itu masalahnya. Bagaimanapun, kita masih harus mengikuti di belakang orang-orang ini dan melihat apakah kita dapat memperoleh lambang panggilan naga terlebih dahulu. Terlepas dari itu, hanya prasasti kristal surga yang dapat memperkuat segel, tetapi leluhur kita tidak memberikan lokasinya kepada kita. Jika kita memilikinya, kita tidak perlu mengambil resiko untuk mengikuti mereka. Wanita muda itu menyelesaikan kata-katanya dengan sedikit amarah. Kau seharusnya tahu bahwa prasasti kristal surga hanya direncanakan sebagai cadangan. Keberadaannya hanya diturunkan oleh garis keturunan tetua Kunwu. Dalam ketakutan bahwa sesuatu akan terjadi pada mereka yang memiliki informasi ini, mereka menciptakan metode lain untuk mengendalikan segel gunung. Dikatakan bahwa prasasti itu disembunyikan di tempat yang tak terduga, dan mereka yang tahu akan dapat menemukannya. Dengan metode tersembunyi dan terbuka yang disiapkan, para kultivator kuno jelas telah berupaya keras untuk membatasi ini. Wanita muda itu mengerutkan keningnya. Apa yang dipikirkan ketiga guru Kunwu? Meninggalkan bencana yang begitu besar bagi kita. Mengapa mereka tidak memenggal kepala orang itu alih-alih mengalihkan upaya besar untuk menyegel gunung roh dari dunia? Nyonya Mu ragu-ragu sejenak dan berkata, catatan itu juga menyebutkan alasan untuk ini. Tampaknya identitas orang itu sangat istimewa, melibatkan masalah yang berkaitan dengan alam yang lebih tinggi. Akibatnya, tidak ada dari mereka yang berani melukainya dan hanya bisa menyegel gunung. Jadi seperti itu, tidak heran mengapa tindakan mereka dibatasi. Namun, seberapa tinggi kultivasi orang itu? Wanita muda itu dengan rasa ingin tahu bertanya. Ketika Penatua Siang menyebutkan orang itu, dia tampak gugup. Itu adalah satu-satunya saat kita melihat orang tua eksentrik itu gelisah sejak lama kita mengenalnya. Nyonya Mu meliriknya dan dengan jengkel menjawab, tidak ada gunanya memikirkannya ketika kita bisa dibunuh dengan memutar-mutar jarinya. Jadi seperti itu, wanita muda itu menggambar dengan nada tak berdaya. Dan kamu sudah membawa penguasa 4 langit kan? Kita harus bergantung padanya untuk memperjuangkan lambang panggilan naga. Wanita muda itu memutar matanya dan tersenyum. Senior sudah terlalu sering mengingatkan, bagaimana saya bisa melupakan harta tanda tangan sekte kita. Tetapi sangat disayangkan seni kultivasi Anda tidak cocok dengan itu. Atau itu akan lebih cocok untuk Anda.
Senior mengatakan bahwa salah satu dari dua harta karun roh surgawi yang digunakan untuk menekan orang itu adalah penguasa 8 roh. Harta yang penguasa 4 langit adalah tiruan dari itu. Saya harap kita bisa melihatnya. Penguasa 8 roh dan bendera angin hitam. Saya juga, garis pemikiran Nyonyamu terputus ketika dia tiba-tiba mengalihkan perhatiannya kembali ke penghalang. Dengan ekspresi kaku dia berkata, iblis Tuakian dan yang lainnya telah menerobos. Ayo cepat. Hati wanita muda itu bergetar dan dia mengangkat kepalanya. Dia melihat mereka menerobos penghalang cahaya dan menuju gerbang gunung. Kita akan mengikuti, tapi jaga jarakmu, kata Nyonyamu. Untungnya batasan gunung membatasi rasa spiritual, atau kita tidak bisa membayangi seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Kemudian keduanya melintas dengan cahaya putih dan diam-diam terbang keluar dari pilar batu dan mengikuti mereka dengan teknik rahasia. Tidak lama kemudian, cahaya hijau berkedip dari tempat wanita itu bersembunyi beberapa saat yang lalu untuk mengungkapkan siluet hijau besar. Dengan dingin, dia melihat ke arah yang ditinggalkan kedua wanita itu dengan sepasang mata kristal yang dingin, hanya untuk melengkung aneh dari pandangan sesaat kemudian. Ketika iblis Tuakian dan yang lainnya tiba di depan gerbang gunung, Hani sudah setengah jalan melalui jalan menuju istana besar. Dia berhasil berdiri dan perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan kecil. Tetapi setiap langkah menimbulkan ketegangan besar pada tubuhnya, cukup untuk membuatnya berhenti. Pada saat itu, biru dan emas berbenturan saat petir dan cahaya melingkar di sekujur tubuhnya bersama dengan lapisan api ungu yang indah. Dia bahkan menggunakan jimat menaklukkan roh untuk mengambil sebagian bentuk naga banjir. Ketika yang lain melihatnya, mereka heran. Seorang lelaki berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sihir apa itu? Bagaimana dia bisa mengalami transformasi seperti itu? Dengan ekspresi kasar, Ge Tianhao berkata, apapun itu, dia tampaknya berada di bawah pengaruh pembatasan. Ini adalah kesempatan utama untuk menyingkirkannya. Kemudian, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan melepaskan tombak merah api. Dia sangat pahit atas hilangnya pedang tulangnya, benar-benar dihancurkan oleh serangan kipas Triflame. Sekarang kesempatan muncul, dia tidak akan dengan mudah melepaskannya. Tetapi ketika tombaknya terbang 30 meter jauhnya, itu menabrak lantai dengan keras dan meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Itu tidak mampu dipindahkan sedikit pun. Apa? Terkejut, dia buru-buru menyalurkan kekuatan sihirnya dan menghendaki tombak untuk kembali. Tetapi tombak tetap diam. Ketika wanita suci melihat itu, dia berteriak, kekuatan supresi lebih besar. Iblis malam bersayap perak melirik pepohonan di kedua sisinya dan dengan acuh tak acuh berkata, itu adalah gravitasi emas. Pohon roh berat emas yang melapisi jalan telah menciptakan batasan alami. Siapapun yang masuk ke dalam jangkauannya akan memiliki kekuatan yang sangat besar menarik tubuh mereka, menjadikannya tidak bergerak. Lalu bagaimana anak mudahan itu bergerak? Grand Immortal Su dengan dingin tertawa dan melirik sosok belakang Hanli. Iblis malam bersayap perak meliriknya dan mengejek. Apakah Anda mengabaikan transformasinya? Dalam bentuknya saat ini, kultivasinya meningkat hampir setengahnya. Dengan kultivasi di puncak tahap jiwa baru lahir pertengahan, petir penakluk iblis dan api es ungu itu, dia menunjukkan kekuatan besar. Jika Anda melanjutkan, saya curiga Anda tidak akan menangani berat hampir selama dia. Tanpa ekspresi, Grand Immortal Su bertanya, begitukah dari nada bicaramu? Aku melihat bahwa kamu cukup akrab dengan anak mudahan itu. Apakah Anda mengenalinya? Tidak masalah, tidak ada hubungan di antara kami. Iblis malam bersayap perak tersenyum menanggapi penyelidikannya. Sikap Grand Immortal Su tetap acuh tak acuh, tetapi responnya membuatnya sangat marah. Dia mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu pohon roh emas? Pohon kuno itu juga dikenal dengan pohon musim gugur yang berharga. Mereka telah lama punah di dunia luar, dan dikatakan bahwa harta atribut logam sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Tidak heran tombak Anda jatuh ke tanah. Selain itu, pohon itu memiliki kekuatan gravitasi bawaan yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh indera spiritual. Kultivator berwajah persegi dengan serius berkata, jadi seperti itu. Pohon-pohon melepaskan kekuatan gravitasi yang keras yang dapat ditumpangkan untuk meningkatkan tekanan beberapa kali lipat. Dari jumlah mereka yang banyak dan kelompok-kelompok yang padat,
Aku khawatir kita akan berada di bawah pengaruh 5 secara bersamaan ketika kita bergerak maju. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya tahu tubuh saya tidak akan mampu mendukung tekanan seperti itu. Aku sendiri tidak yakin, jadi aku akan mencobanya. Ketika wanita suci melihat sosok Hani perlahan-lahan melangkah maju, ekspresinya turun dan dia menampar kantong makhluk roh di pinggangnya, melepaskan kadal aneh. Itu ditutupi dalam sisik padat dan memiliki sepasang sayap yang terdiri dari daging tebal. "Pergilah," wanita suci berteriak dan menunjuk ke arah Hani di kejauhan. Kadal itu segera menutupi dirinya dalam lapisan cahaya kuning sebelum menembak melalui gerbang gunung. Di bawah pengawasan semua orang, kadal bersayap terbang selama 40 meter sebelum jatuh tepat di samping tombak itu. Namun kadal itu sangat ulet dan melalui kekuatan belaka berhasil berjuang sendiri dari tanah dengan kakinya. Pada saat yang sama, dia mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk terbang. Ketika wanita suci melihat ini, jejak kebahagiaan dikhianati dari wajahnya. Namun itu segera menghilang dengan ledakan teredam. Kadal itu pecah, dagingnya berubah menjadi daging cincang. Kulit wanita suci memucat karena tidak percaya. Bagaimana mungkin? Apakah tekanannya benar-benar luar biasa? Apa yang dia lakukan untuk menahan tekanan yang bahkan kadal saya tidak bisa tahan? Jangan memikirkannya, iblis tua Qian dengan tenang berkata. Saya bisa merasakan ki iblis samar dari tubuhnya. Dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk sementara memiliki kekuatan binatang iblis. Itulah yang menyebabkan tubuhnya menjadi sangat kuat. Namun jelas bahwa kemampuannya juga cukup luar biasa. Tanpa harta sihir apapun, dia menggunakan 3 jenis kekuatan yang berbeda, satu prestasi yang tidak mampu saya lakukan. Dengan kata-katanya, wanita suci tiba-tiba memahami. Dengan teknik seperti itu, dia pasti memiliki banyak pemahaman tentang jalan iblis. Cukup omong kosong, wanita bertanduk itu dengan tidak sabar menegur. Teruslah bicara, dan dia sudah berada di dalam balai Kunwu. Suaranya terdengar keras dan tidak menyenangkan seperti gong yang patah. Jangan khawatir, Grand Immortal Su dengan tenang berkata. Pembatasan aula tidak terbatas pada jalan. Pasti akan ada yang lebih tangguh menunggunya, karena kita tahu tentang asal-usul pohon itu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menerobos. Selama kita menggunakan harta karun sihir yang tidak memiliki material atribut logam, kita seharusnya bisa dengan mudah menerobos. Apakah itu sangat sederhana? Wanita bertanduk itu dengan ragu berkata. Tekanan pohon hanya efektif pada seseorang yang tertangkap basah. Itu seharusnya tidak masalah bagi kita, kata Grand Immortal Su. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan pedang kuning kecil menyerang pohon terdekat tanpa keberatan. Sebuah ledakan besar terdengar dan emas redup muncul dari pohon-pohon di sekitar mereka. Pedang terbang itu meninggalkan bekas luka, tetapi tidak ada cara lain untuk menebang pohon itu. Ih, Grand Immortal Su berteriak kaget. Tampaknya rekan Dao Su telah lupa bahwa pohon roh emas sama kerasnya dengan logam, dan dengan makanan yang tak terhitung jumlahnya dari ki spiritual Gunung Kunwu, mereka melampaui apa yang diharapkan. Saya takut menghancurkan pohon-pohon itu tidak akan menjadi tugas yang mudah dan akan memakan waktu yang cukup lama. Ayo serang mereka bersama. Setelah iblis tua Qian selesai, siluet putihnya yang besar membuka mulutnya dan meludahkan bola kristal putih. Saat berputar di udara, dia menabrak salah satu pohon besar. Ge Tianhao dan yang lainnya saling bertukar pandangan sekilas sebelum mengambil berbagai harta kayu dan batu giok dan menyerang pohon-pohon di kedua sisi mereka. Untuk sesaat, berbagai cahaya berwarna cemerlang menyala, menjatuhkan beberapa pohon dari kedua sisi. Tanpa diketahui mereka, ketika ketiga binatang itu melihat mereka menebang pohon, mereka dalam hati bersuka cita. Meskipun mereka meludahkan harta mereka sendiri dan bergabung, serangan mereka memiliki efek minimal. Namun, kekuatan besar yang digunakan berhasil dengan cerdik menutupi ini, dan para kultivator tidak menyadari itu. Saat Hani berusaha keras untuk maju, Silvermoon menghela nafas dan berkata, betapa bodohnya. Saya tidak menduga para kultivator itu akan menebang pohon roh emas. Hani dengan acuh tak acuh menjawab, tidak heran kalau iblis tua Qian begitu lalai. Lagi pula, mereka tidak memiliki mata seperti milikku. Saya bisa melihat inti dari masing-masing pohon itu dan melihat jimat iblis yang tertulis di dalamnya. Jika Anda tidak memperingatkan saya tidak akan melihat sesuatu yang aneh.
Siapa yang mengira bahwa orang-orang kuno akan mengukir jimat di dalam pohon? Silvermoon ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Kalau begitu, ketiga iblis akan bisa sampai ke aula tanpa perlawanan. Bukankah kita harus memperingatkan mereka?" Honey tersenyum. Apa yang harus diperingatkan? Terlepas dari kultivator klan Y, yang lain hanya pejalan kaki. Jadi ada baiknya ketiganya datang untuk menghalangi mereka. Dan jika itu tidak akan memakan banyak waktu, saya pasti akan menebang pohon juga. Silvermoon terkekeh dan berkata, "Begitukah? Namun guru sebaiknya memasuki aula sesegera mungkin. Selama harta itu milik Anda akan dapat melarikan diri tanpa ada kerugian. Setelah itu, kita bisa bersembunyi di gunung selama beberapa hari dan menunggu pintu terbuka. Akan bagus jika itu berjalan lancar, namun kita hanya bisa mengambil langkah demi langkah," jawab Honey dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, ledakan besar terdengar dari belakang. Dia langsung tahu bahwa itu adalah suara pohon roh yang ditebang. Tapi dia tidak gugup sedikit pun, karena sekarang dia hanya berjarak 100 meter dari balai Kunwu. Di bagian paling atas gerbang raksasanya, dia sudah bisa melihat papan aneh yang terbuat dari logam atau kayu. Dengan kaligrafi tebal dan tulisan emas kuno, balai Kunwu dengan bangga berdiri di atasnya. Honey menghela nafas dan ragu-ragu sebelum mengeluarkan botol giok dari lengan bajunya dan menuangkan setetes susu roh segudang tahun ke mulutnya. Menolak gravitasi emas membuat tubuhnya terkuras. Dengan susu roh segudang tahun, kekuatannya diisi kembali dalam sekejap, menyebabkan cahaya biru, kilat emas, dan api ungu berkembang. Segera setelah itu, dia mempercepat langkahnya menuju gerbang istana. Di lantai 7 pagoda penekan iblis, terdengar letusan yang jelas. Dinding kristal yang menghalangi kelompok eksentrik berkepala besar akhirnya jatuh setelah serangan tanpa henti mereka. Pecahan yang telah meletus darinya perlahan memudar. Dinding ini layak menjadi harta karun sekte cagar budaya Buddha. Itu telah menghentikan kita untuk beberapa waktu. Ayo bergerak. Dengan mengatakan itu, eksentrik melambaikan tangannya dan memanggil kembali pedang perak kecil yang berkilau ke pakaiannya. Penatua klan Yetua menyingkirkan penguasa batu giok putihnya dan dengan cemas berkata, "Setelah begitu lama, bisakah sekte racun suci telah mendapatkan harta itu?" "Jangan khawatir," iblis penatua dengan tenang meyakinkan. "Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak dapat segera menggunakannya. Kita bisa merebutnya dari mereka." "Persis, itulah tepatnya yang saya rencanakan untuk dilakukan." Eksentrik berkepala besar itu tertawa terbahak-bahak dan kemudian memimpin jalan melalui lantai 7. Penatua klan Yetua itu mengangguk dan dengan kering tersenyum saat dia mengikuti mereka. Dalam sekejap mata, ketiganya melakukan perjalanan menuruni tangga batu dan tiba di ruang batu dengan 2 formasi. Mereka melihat formasi teleportasi jarak pendek hitam dan putih. Ketiganya sama terkejutnya dengan tetua sekte racun suci. Tetapi ketika iblis penatua memfokuskan pandangannya pada yang hitam, jejak kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Pria tua itu bergumam, "Bagaimana bisa ada 2 formasi teleportasi? Yang mana yang mengarah ke lantai 8? Karena penggunaan formasi putih baru-baru ini telah meninggalkan fluktuasi ki spiritual yang tersisa, pandangannya terfokus pada yang satu itu." Iblis penatua menatap formasi hitam dan berkata dengan nada aneh, "Tidak perlu memilih, gunakan yang ini." Yang itu, tapi tetua sekte racun suci, sama seperti orang tua itu berpikir untuk menyela, iblis penatua tiba-tiba melambaikan lengan bajunya tanpa ragu-ragu. Lengan setan hitam legam muncul darinya dalam sekejap, meraih kepala pria tua itu bahkan sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi. Pria tua itu berteriak ketakutan sebelum kepalanya dilenyapkan, menumpahkan darah dan otak di sekitar mereka seperti semangka yang hancur. Namun itu bukan akhir dari serangannya. Selanjutnya, dia meludahkan aliran api iblis hitam pekat, menutupi tubuh tanpa kepala itu sebelum bunyi retakannya bahkan bisa membakar, mengubahnya menjadi gumpalan asap. Dengan tubuh lelaki tua itu berubah menjadi abu, jiwa baru lahir putih muncul dari api. Itu membawa penguasa batu giok putih dan mengenakan teror di wajahnya. "Paman ketujuh, selamatkan aku." Jiwa baru lahir menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam penguasa saat dia berteriak kepada eksentrik berkepala besar. Api hitam yang menelannya mencegah gerakan instan. Namun pemandangan aneh terjadi.
Eksentrik berkepala besar hanya tanpa ekspresi memeriksa jiwa baru lahir lelaki tua itu dengan sengit berjuang melawan api dan tidak bergerak sedikit pun. Akibatnya, jiwa baru lahir hanya mampu bertahan sejenak sebelum api mulai memecahnya. Jeritan merenggut keluar dari jiwa baru lahir orang tua itu dikonsumsi oleh api iblis. Sayangnya, dia telah menyangkal kematiannya sampai saat-saat terakhir dan berlalu dengan penuh kebencian. Akhirnya, si eksentrik dengan tenang berbicara dengan nada jengkel. "Kenapa sekarang? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan menyerangnya pada tingkat terakhir?" Penatua iblis melirik si eksentrik dan menjawab, "Saya awalnya percaya dia akan berada di lantai akhir, tetapi saya sudah merasakan auranya. Kehadiran orang tua itu akan menjadi penghinaan. Mungkinkah Anda merasa kasihan padanya?" Setelah beberapa saat hening, eksentrik itu mengkhianati ekspresi yang rumit. Apa yang bisa disesali atas satu junior? Cara berpikir rekan Dawi sangat bagus. Selama kita bisa menyelamatkan inkarnasi leluhur suci, leluhur akan menggunakan teknik rahasia untuk menanamkan iblis jahat ke dalam tubuhmu. Dengan bakat Anda, ada peluang yang sangat tinggi untuk naik ke tahap transformasi dewa. Eksentrik mendengus dan tatapannya berkedip. "Jika bukan karena kenyataan bahwa akhir masa hidupku semakin dekat, aku tidak akan mengkhianati klan saya untuk iblis seperti Anda." Penatua iblis mengerutkan bibirnya dan dengan jijik berkata, "Iblis, jika infus berhasil, Anda nantinya akan menjadi anggota ras suci kami. Di dunia kami, ada banyak manusia yang telah berubah. Tidak perlu ragu-ragu." "Cukup omong kosong, ayo cepat. Sebaiknya jangan sampai ada kesempatan untuk kecelakaan." Eksentrik kemudian berdiri di dalam formasi teleportasi. Iblis penatua mengejek dan berjalan di sampingnya juga. Kemudian dalam sekejap, keduanya menghilang tanpa jejak. Segera, mereka tiba di dalam formasi yang identik, tetapi berada di daerah dengan cahaya hitam yang berkedip dan lingkungan yang redup. Ini adalah ketika eksentrik pulih dari pusing, dia melihat sekeliling dengan bingung. Rekan Tawis juga harus menatap langit. Penatua iblis berdering dengan nada bersemangat. Eksentrik itu dengan cepat mengadahkan kepalanya ketika dia mendengarnya dan terkejut karenanya. 300 meter di atasnya, ada berbagai batasan padat bersinar dengan cahaya spiritual. Di pusatnya, ada sesuatu yang menyerupai gunung kecil yang mengambang di sana. Rantai hitam tebal melilit di sekitarnya, dan pengekangan yang tak terhitung telah ditempatkan di atas. Ada cermin yang bersinar kuning di dekatnya, membentuk jaring besar di sekitar masa hitam. Eksentrik itu dengan tajam tersentak ketika matanya mendarat di sosok hitam di sana. Dia melihat serigala berkepala dua lebih dari 300 meter, meskipun tubuhnya dikelilingi oleh pembatasan. Cahaya perak bersinar dari bulunya, seolah-olah itu perak. Bagi manusia biasa, serigala akan tampak seperti dewa, tapi agak aneh bahwa salah satu kepalanya berwarna putih perak. Tapi yang lain hitam pekat dengan lapisan ki bertinta samar yang melimutinya dan tanduk ungunya dengan angkuh diletakkan di atas kepalanya. Sampai sekarang, kedua kepala itu benar-benar tidak aktif, seolah-olah tertidur lelap. Apakah itu inkarnasi leluhur suci yang kamu sebutkan? Iya, itu adalah inkarnasi leluhur suci Yuanca, di antara 5 kekuatan teratas di alam suci. Tentu saja, itu bukan bentuk leluhur yang sebenarnya, tetapi sebuah pecahan jiwa yang memiliki serigala iblis dari alam roh. Meski begitu, dia jauh melebihi kemampuan kultivator transformasi dewa umum. Selama tidak ada intervensi dari alam roh, dia akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi di alam fana. Tentu saja dapat dikatakan bahwa leluhur suci Yuanca adalah salah satu dari 3 komandan invasi kita terhadap dunia fana. Leluhur suci Yuanca, eksentrik menggumamkan namanya. Iblis penatua memalingkan kepalanya ke eksentrik. Lindungi aku sebentar, saudara Y. Saya akan menggunakan teknik untuk berkomunikasi dengan jiwa leluhur. Silahkan, eksentrik membuang keraguannya dan segera setuju. Iblis penatua diyakinkan oleh jawabannya dan segera memegang tangannya dengan gerakan mantra saat ki hitam melonjak dari tubuhnya dan menelannya. Segera setelah itu, raungan rendah terdengar dan sosok berkepala dua muncul dari dalam. Tubuhnya setinggi 10 meter dan memancarkan ki mengejutkan dalam jumlah yang mengejutkan. Cukup untuk membuat eksentrik mundur beberapa langkah.
Setelah itu, iblis penatua mengeluarkan mantra suram, dan keempat tangannya yang bersisik membentuk gerakan mantra, menyebabkan Ki Hitam bergeser di sekitarnya seperti dewa iblis. Eksentrik itu dengan cermat memperhatikan sekelilingnya sebelum memfokuskan pandangannya pada serigala berkepala dua. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secangkir teh, iblis penatua menghentikan mantra dan meludahkan bola esensi darah hitam merah. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan melepaskan 4 segel mantra hitam ke dalamnya. Esensi darah mengambil bentuk beberapa pola aneh sebelum menghilang. Dalam waktu singkat, pola darah dengan aneh melengkung di depan kepala serigala hitam dan tanduk itu menyala dengan cahaya. Kemudian, mata kepala mulai bergerak dan pelan terbuka untuk mengungkapkan cahaya ungu yang menyilaukan. Seolah-olah itu memiliki 2 bintang yang menyala untuk mata. Tanpa diketahui mereka berdua, pada saat yang sama sebuah kotak perak bersinar di dalam istana di ruang tertutup di dekatnya. Tampaknya telah dibangunkan. Di atasnya ada penguasa hijau zamrud setinggi setengah kaki yang perlahan berputar di udara. Itu memancarkan cahaya spiritual yang menutupi kotak di bawah.